Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia pasti ingin mendapatkan kebaikan di dunia sampai akhirat. Kebaikan itu kita sebut dengan khairun atau hasanah. Doanya sering kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah, atau khairun juga kata-kata artinya dalam bahasa Indonesianya kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, ternyata bukan bicara materi saja. Kebaikan yang kita pengen dapat di dunia dan di akhirat itu ternyata ada dalam keseharian hidup kita. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, kita semua, kita akan mendapatkan tuh kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Yang sekarang kita jalani bahagian dunia sampai ke akhirat dengan memberikan 4 hal kepada kita. Kalau kita rasakan tuh, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, arbaun man u'tiyahunna khairad dunya wal akhirah. Ada 4 arbaun tuh, man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 kebaikan yang kalau kita dapat di dunia, maka akhirat pun ikut kebaikan itu kita rasakan. Jadi di dunia baik, di akhirat baik, seperti doa yang tadi saya sampaikan. Apa 4 hal itu katanya? Kata Rasulullah, 4 hal itu adalah yang pertama, qalban syakiron. Hati yang selalu bersyukur, berterima kasih. Ini nggak semua orang dapat. Jadi orang akan merasa bahagia kalau hatinya bersyukur, berterima kasih. Sedikit dia bersyukur, banyak dia juga pandai lagi bersyukur. Ini yang harus kita dapat. Dunia akan bahagia, akhirat akan bahagia dengan hati kita yang selalu bersyukur. Itu yang pertama. Ucapan bersyukur dengan ucapan alhamdulillah yang paling gampang, dan seterusnya kalau kita pengen menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang kedua katanya adalah walisanan dzakira, lidah kita yang selalu berzikir, mau baca Quran, mau juga dengan berzikir, mau bicara-bicara yang baik, itu namanya lisan kita berzikir. Yang paling bagus berzikir baca Quran, seperti sekarang kita baca surat Yasin. Mungkin kalau di malam lain kita baca surat Al-Kahfi dan seterusnya. Atau kalau nggak berzikir dengan baca Quran, kita mungkin berzikirnya melalui kalimat-kalimat baik, istighfar dan seterusnya dan seterusnya. Zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Tinggal kita maunya gimana nih? Mau menjadi orang yang baik, bahagia, dengan yang kedua, lisan lidah kita selalu berzikir dengan menyebut nama Allah, kalimat baik, ataupun membaca Quran, ataupun dengan hati kita yang selalu berzikir tanpa dengan lisan, tapi hati kita bergetar. Itu yang kedua. Bahagia akan kita temui orang yang berzikir lisannya, orang yang bersyukur hatinya. Yang ketiga kata Nabi, wa badanan alal bala'i sabiron. Yang ketiga kebahagiaan itu kita bisa raih adalah wa badanan alal bala'i sabiron. Jasmani atau badan kita yang sabar ketika kita dapat musibah. Karena orang kalau dapat musibah itu biasanya berkeluh kesah, sakit melulu deh. Nah, tapi ketika dia wa badanan alal bala'i sabiron, dia selalu bersabar dengan musibah yang dia rasakan. Mungkin pada saat itu dia sakit, pusing kepalanya, kemudian mungkin kumat kakinya sakit misalnya dan sebagainya. Dia sabar tuh, wabada dan alal bala sabiron. Sabir itu artinya orang yang sabar. Ini orang yang sabar ini nggak bisa semua orang bisa nih. Nah ternyata
Orang yang sabar ketika dapat musibah itu, maka orang itu adalah termasuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat nanti. Surga itu diisi sama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Dan yang terakhir katanya adalah wa zawjatun la tabghihi huban fi nafsiha wa malihi. Istri yang selalu taat, tidak durhaka kepada suaminya untuk bisa menjaga diri dan hartanya. Jadi istri yang soleh lah bahasa kitanya. Wa zawjatan la tabghihi huban fi nafsiha wa malihi. Istri yang selalu berbakti kepada suami dan dia tidak pernah durhaka kepada suaminya untuk apa? Menjaga dirinya dan harta yang ada di rumah yang ditinggalkan oleh suami. Kalau istri yang bisa melakukan hal ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat karena suaminya ridho, karena suaminya selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada istri dan istrinya pun berterima kasih kepada suami. 4 hal tadi tuh. 4 hal ketika memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat: hati yang bersyukur, lisan yang mulut kita berzikir, lidah kita berzikir, kemudian juga badan kita yang ketika ada rasa sakit yang kita bersabar, dan yang keempat adalah istri yang baik yang selalu menjaga kebaikan-kebaikan dari harta dan dirinya yang Allah anugerahkan melalui suami tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita untuk bahagia dunia akhirat dengan cara zikir lisan kita, kemudian bersyukur hati kita, dan sabar akan musibah kadang-kadang menimpa kita, dan menjadi istri yang solehah untuk membentuk keluarga bahagia dengan suami dan anak-anaknya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita akhiri. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.